kita Bismillahirrahmanirrahim, kita sebenarnya nggak pengen membranding diri kita jadi couplepreneur sih ya gitu, tapi justru harusnya setiap orang itu adalah couplepreneur gitu, setiap pasangan itu adalah couplepreneur. Kenapa? Karena ya entah udah berapa banyak rumah tangga yang bermasalah karena suaminya punya kesibukan yang tidak diketahui oleh istrinya dan begitu juga sebaliknya gitu kan. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita sebenarnya nggak pengen membranding diri kita jadi couplepreneur sih ya gitu, tapi justru harusnya setiap orang itu adalah couplepreneur gitu, setiap pasangan itu adalah couplepreneur. Kenapa? Karena ya entah udah berapa banyak rumah tangga yang bermasalah karena suaminya punya kesibukan yang tidak diketahui oleh istrinya dan begitu juga sebaliknya gitu kan. Ya, jadi kayaknya kalau misalkan kita ngejalanin bisnis bersama atau ada pekerjaan yang memang sama-sama kita lakukan bareng, akhirnya frekuensinya lebih mudah disamakan gitu. Bukannya nggak pernah ribut, bukannya nggak pernah berantem ya. Pasti ada ya namanya rumah tangga gitu kan. Tapi alhamdulillah karena frekuensinya sama, obrolannya juga sama, banyak hal yang lebih mudah kita adaptasi sama-sama buat rumah tangga ini. Ada tantangan terbesar nggak sih untuk kalian berdua mengelola bisnis bersama nih? Biasanya kan suami istri punya bisnis sendiri, nah ini kalian memutuskan untuk bersama. Betul, emang idealnya sih kalau menurut kami ya, kita juga mengencourage teman-teman semua kalau memang bisa dijalanin bareng-bareng, satu visi misi bersama dengan istri atau suami, pokoknya sama pasangannya itu lebih baik insya Allah gitu ya. Banyak tentunya hal-hal yang perlu diperjuangkan di awal, jelas karena kan kita tetap aja dua kepala yang berbeda. Tapi karena ilmu, karena juga banyak tempat aktivitas yang kita lakukan emang sama-sama gitu ya. Jadi yang pertama kita samakan adalah obrolan antara suami istrinya, kemudian visi misi yang mau dibangun dalam keluarga itu sendiri seperti apa, sehingga apapun yang mau dikerjain jadi sama sudut pandangnya. Dan itu memudahkan dan meminimalisir keributan. Ya, Ketika itu sih yang pasti. memutuskan untuk menjadi entrepreneur, pastinya kan ada beberapa kegiatan kalian yang kalian share di media sosial. Nah, dampak positif atau negatif nggak sih yang kalian rasakan, atau ya udah nggak apa-apa deh kita terima aja atau gimana? Alhamdulillah kita nggak ada dampak negatif sama sekali ya. Betul. Gitu, karena memang justru itulah yang kita bingung mau nyampein sama teman-teman gimana caranya. Karena pada dasarnya intinya kita kalau misalnya kita berusaha untuk menyamakan frekuensi sama pasangan itu jadi berantemnya jadi sedikit gitu. Maka jadi akhirnya ya mungkin nggak tahu ya kelihatannya di luar bagaimana, tapi alhamdulillah yang kami rasakan ya emang kita juga jadi minim sekali berantemnya, bukan nggak ada tapi bisa diminimalisir sekali gitu. Jadi ya semuanya alhamdulillah positif, kayak tadi aku bilang juga karena kita butuh ilmu untuk ngejalanin banyak hal termasuk bisnis gitu ya. Kalau ada ilmunya, kemudian juga ada komunitasnya atau ada orang-orang yang memang misalnya kita mau jalanin bisnis, ya udah kita bergaul lah sama pebisnis sehingga mindset kita juga terbangun seperti itu. Itu penting banget sih, bukan cuman buat suami istrinya ini aja, tapi seperti apa environment atau lingkungan sekitar kita juga mendukung hal itu. Jadi ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Bagi waktunya sama anak-anak gimana kalau kalian weekend kerja kayak gini selalu berdua atau kemana-mana berdua? Ya kan kita hari-hari mostly di rumah gitu. Justru. Ini kebetulan aja kita lagi di sini. Jadi Bener. biasanya emang waktunya lebih banyak di rumah Iya, gitu. waktunya lebih banyak di rumah, lebih fleksibel sih sebenarnya. Bisa di rumah, bisa di luar rumah pun kita mau ngajak anak-anak gitu ya. Biasanya ada kok aktivitas-aktivitas kita yang memang kita misalkan tadi mengajar gitu ya, atau misalkan kita kasih apa tuh Nadi namanya ya, maksudnya ya kita edukasi lah tentang bisnis dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak ikut misalnya berenang di sini kan kebetulan tuh di situ ada kolam renang ya. Biasanya mereka ikut juga. Dan emang ini kita agak buru-buru soalnya udah ditungguin anak-anak karena kita mau keluar kota bareng sama mereka gitu. Terakhir dong, nggak mungkin ada tips nggak sih yang bisa diberikan buat teman-teman ini untuk menjadi pasangan, mungkin mau mulai berbisnis bersama sebagai pasangan tuh apa? Yang jelas sih kalau dari aku untuk pasangan yang ingin memulai perjalanannya baik itu sudah menikah ataupun belum atau baru mau menikah, samakan visinya dulu. Ya. Karena daripada berantem di belakang gitu kan, secara analogi kalau dua orang punya dua tujuan yang berbeda, berantemnya pasti kan terhadap tujuannya pasti gede.
Tapi kalau punya tujuan yang sama, ketika jalan yang dipilih itu berbeda, itu hanya masalah teknis gitu. Itu sih dari aku. Ya, sama sih. Artinya diobrolin dulu karena gini ya, mungkin sebelum menikah biasanya yang kita fokuskan itu hal-hal yang bukan Yang trivial ya. fundamental gitu Ya. sebenarnya. Kalau yang fundamental itu kan apa yang mau dilakukan setelah menikah misalnya, tujuan-tujuan kita ke depan setelah menikah tuh rencananya apa misalnya secara jangka panjang. Jadi yang sering dibahas tuh maaf banget bukan nggak boleh atau bukan nggak penting gitu ya, kayak hal teknis misalnya mau resepsi di mana, mau pakai baju apa, dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya itu hanya bagian kecil daripada pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Misalnya setelah ini mau tinggal di mana, kemudian apa yang akan dikerjakan oleh suami ataupun istri. Misalnya suami kerja di mana, istri support atau enggak, dan lain sebagainya. Anak Jadi mau didik kayak apa? dididik kayak Banyak apa? pertanyaan. Wah pokoknya luas banget. Yang pasti harus ada keinginan, kemauan di awal dan pembicaraan di awal bahwa mau tumbuhnya sama-sama, belajarnya juga harus sama-sama biar satu frekuensi terus. Terima kasih. Gitu ya. Audio Jungle.